Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Hype-Tech, GAC Hype-Tech. Ini pertama kali kami lihat di Gias, kami pikir cuma pajangan aja nggak akan dijual. Ternyata beneran dijual. Dan ini harganya. Tadinya kami pikir lebih mahal lagi sebenarnya, karena dia speknya lumayan. Kita bahas bentuknya dulu. Bentuknya kalau kita lihat dari depan kayak Porsche. Dari lampunya bentuk ini itunya kayak Porsche. Kalau kita lihat dari samping ya bentuknya seperti campuran antara SUV atau crossover dengan MPV. Ada juga versi yang lebih mahalnya dengan gullwing ya. Gullwing bukan pintu depan tapi pintu belakang. Seperti di Tesla Model X. Bukanya ke atas gitu, tapi yang gullwing 80 kg lebih berat dan pasti center of gravity-nya lebih tinggi. Cuma center of gravity lebih tinggi itu nggak terlalu banyak pengaruh juga pada mobil ini karena pasti bawahnya berat sekali karena di bawah itu ada baterai. Dan kalau kita lihat belakang ini menghatchback ya, dan ini seperti mengkupe, ini seperti kupe-kupenya di BMW X4, X2, seperti ini. X2 enggak sih, X4 dan X6. Ini bentuknya agak tanggung antara MPV tapi bukan, SUV bukan, crossover bukan. Gitu, kami tidak suka bentuk yang tanggung-tanggung, tapi secara ukuran ini lumayan besar. Kita ukur 4.935 mm, hampir 5 meter panjangnya. Kemudian wheelbase-nya 2.935 mm, sedikit lebih pendek daripada Ioniq 5, panjangnya pun mirip-mirip. Jadi ini mobil cukup besar. Tingginya juga lumayan tinggi. Kalau kita lihat ke bawah, ground clearance-nya lumayan. Nah, di bawah ini ada baterai lithium iron phosphate sebesar 83 kWh, berarti itu besar sekali kalau menurut kami ya. Banding dengan harganya ini cukup besar. Klaimnya bisa 620 km, tapi biasanya faktanya setelah jalan harusnya tidak sampai. Cuma kalau kita kecepatan konstan, kecepatan yang pas, pasti nyampe. Listrik tersebut dialirkan ke motor listrik, ada di belakang, 335 horsepower dengan torsi maksimal 430 Nm. Cukup bertenaga ya kan? Belakang nggak ada wipernya, dan ini udah dipersiapkan suatu kamera untuk spion tengah, tapi ini nggak ada. Mengenai kamera, dia dapat kamera 360. Kuncinya seperti ini, agak unik bentuknya. Bagasinya cukup luas ya, rasanya harusnya bisa nih row ketiga. Kalau ini tidak mengkupe pasti bisa row ketiga. Bawah ada ruangan yang sangat besar lagi, ini bisa dibawa, dicopot. Kemudian bisa naruh barang yang lebih besar lagi. Ini ada tempat di sebelah sini, terus ada 12 volt Toro outlet. Ya, kalau dilipat kayak gimana? Mana cara ngelipatnya? Gini. Tuh. Aduh. Seperti ini luasnya. Secara tinggi memang nggak terlalu tinggi, cuma lumayan lah bisa bawa barang yang panjang-panjang. Atapnya ini full kaca ya, dari depan sampai belakang, dari kaca depan atap sampai belakang tuh kaca semua. Makanya ada panoramik roof besar yang kalau ini buka tutupnya shade-nya itu dari layar semua. Anyway, ini belakang posisi nyetir kami, belakangnya luas sekali seperti BMW seri 7, Mercy S-Class gitu. Jarak dengkul dengan jok depan itu sangat jauh sekali, kaki juga masih bisa masuk walaupun masih jauh sebenarnya. Dan ini padahal udah ada mejanya. Tapi yang sebelah kiri bukan meja. Mejanya lumayan nih, cuma nggak ada cup holder di mejanya. Nah, cup holder itu ada di armrestnya. Nah, ini senderan masih bisa disenderin lagi yang banyak sekali. Saya nggak ada tirainya. Sweat gitu loh plafonnya, dan pilarnya bagus. Ini interiornya warna beige campur sama coklat, bagus. Buka tutup pintunya juga pakai tombol dipencet ini. Apa yang terjadi kalau misalnya tombolnya itu jalan atau kelistrikan di mobil mati sehingga pintu tidak bisa terbuka, ada emergency release-nya di bawah, open. Dan ini switch-nya sama seperti switch di depan juga. Ini seperti fungsinya tuh ke belakang ini buat turun, tapi nggak ke depan yang buat turun. Bukan karena kebalik, karena kita terbiasa dengan switch power window yang turun tuh diposisikan ke bawah gitu. Jadi dibikin seperti ini. Ini udah lega sekali, flat floor karena ini pakai baterai.
Nah, kalau kita pindah ke sebelah kiri, ini adalah tempat bos-bos duduk. Ya, kita buka armrestnya. Ini kita bisa atur. Jadi ruangan yang sangat lega sekali untuk bos-bos yang duduk di belakang sini. Lihat tuh, ya benar-benar udah kayak seri 7 S-Class. Apalagi kalau misalnya sebelah kiri ini dibuka. Kalau sebelah kanan meja, mungkin buat asisten sebelah kanan untuk ngetik-ngetik sesuatu pakai laptop atau pakai iPad. Kalau sebelah kiri adalah footrest atau leg rest, whatever. Tuh, kakinya bisa naik. Kalau disenderin bisa rebahan sekali sehingga enak. Bisa tidur bos-bos belakang sini. Walaupun bentuk joknya itu masih belum sempurna ya, nggak bisa dibilang enak sekali, tapi yang bikin enak sekali adalah kaki bisa naik, senderan bisa rebah banget. Cuma ini udah nggak ada armrestnya ya, abis ya. Armrestnya itu hanya di pintu. Oh ya, by the way, pintunya itu semuanya jendelanya frameless dan double glass. Ini double glass. Yang depan juga. Di belakang hanya ada satu buah colokan USB, yaitu USB-C. Sayang sekali ya kan. Oke, keluar masuk mobil ini sebenarnya tanpa harus memencet tombol apa memencet kunci. Ini tinggal deketin aja udah ngebuka, dan cara menyalakan mobilnya kayak kita masuk ke driver side. Kabinnya interior bagus, dan kalau di belakang kiri itu udah bisa lega enak, di depan kiri juga bisa lebih enak karena ini ada beneran leg rest-nya. Rebahan, joknya dimundurin habis. Terus rebahan juga deh, cuma memang ini nggak cukup panjang sih. Anyway, interiornya bagus sekali ya. Ini suka minimalis seperti ini. Cuma masalahnya minim tombol juga. Oke, di pintu ada 4 tombol power window. Yang ini sebenarnya ada autonya ya. Di setiap jendela ada autonya. Tinggal disentuh dikit dia akan tarik sekali gitu, dia akan main autonya. Nggak ada cetak-cetakan. Tombol di pintu untuk buka pintu. Kemudian tombol dan puter-puteran di setir. Sama di atas ini buat hazard, sama nih SOS nih harusnya, cuma dimatiin tombolnya. Udah itu aja. Mana combination switch ini? Nggak ada tombol-tombol lain. Itu masalahnya. Kami tidak suka sekali apapun dikontrol melalui layar ini. Ini layar bisa mengontrol segalanya. Ini ngatur spionnya. Dari sini juga kita mesti pencet ini, regulate, baru kita main jempol kanan untuk spion kanan, jempol kiri untuk spion kiri. Ngelipet spion juga dari sini, yang menunya agak lumayan dalam menurut kami. Ngatur kursi, untung ada pengaturan ini ya, fisiknya juga gitu kursi, nggak dari layar, tapi layarnya juga bisa ngatur, dan nge-save-nya pun ada di layar ya kan. Ada seat massage juga, bisa pijat. Strong ya, jadilah perpijitan. Ada ventilasi juga, pendingin. Ada aroma juga buat bau-bauan, wangi-wangian. Untuk fitur safety lengkap juga. Forward collision warning, ada warn dan brake warning aja deh. Ya, rear collision warning, rear cross traffic warning, blind spot assist, door opening warning, lane departure warning, integrated cruise assist, sama voice mode. Voice mode apa ya? Anyway, apapun yang keluar, misalnya kita pakai navigasi, pakai apapun pada mobil ini, itu mbak-mbaknya atau orangnya tuh ngomongnya di sini sih sebenarnya keluarnya speakernya. Ini navigasi suruh belok kanan, belok kiri, keluar dari sini, bukan dari speaker ini. Suara audionya itu Dolby Atmos. Ya, terus ini drivingnya juga bisa kita set. Drive setting, comfort, sport, custom. Nah, untuk region brakingnya segala itu ada di custom, kita bisa atur sliding energy recovery ini. Sayang sekali dunia permobilan tuh tidak ada standarisasi kosakata yang dipakai ya, jadi suka bingung. Energy saving, a single pedal, brake response-nya juga bisa diatur. Udah comfort aja. Ngecharge-nya kita juga, nah kita mau berapa lama ngecharge, jadi bisa baterainya lebih awet. Terus ini konsumsinya bisa dari sini, bisa juga ada dari sana. Kalau dari sana dihitung dari, pasti dari terakhir ngecharge. Chassis power, auto hold dari layar. Nah, ini hanya bisa itu. Yes. Kamera 360.
bisa 3D. Tuh, pintu kiri kebuka kelihatan. Spion. Volt spion juga bisa dari situ pas mundur. Car body aksesoris, udah di pep sih. Nah. Auto lock dan lain-lain. Sistem setting deh. Terus ini ada voice command-nya. Mengaktifkannya dengan ngomong hello baby. I'm listening. Nothing baby. Music control is not supported yet. Oke, perasean tuh ada di bawah sini, kita pencet ya, dual zone dia, di belakang juga ada ventilasi AC. Following results were found. No, cancel. Enggak, cancel. Ini ada suhu kanan dan kiri. Navigasi itu dari layar ini juga, dan ini sepertinya pakai Google ya. Nah, sendiri pakai Google karena ada trafficnya nih. Zoomnya apa juga lancar. Oke, home. Nah, nggak ada apa-apa. Setir dia hampir flat bottom, hampir flat top, jadi dia bentuknya seperti telur ya kan. Shifternya itu ada di sebelah kanan sini kayak Mercedes, P-nya dipencet. Terus kalau mau aktifin cruise control dari ABD dikebawahin lagi. Sebelah kiri untuk urusan dim dan wiper. Nah, ini ada instrument cluster yang informasinya begini aja. Kami mencoba mengubah-ubah itu tuh nggak menemukan ya kan. Bintang yang sebelah kiri, Pak. Bintang sebelah kiri. Tuh smart drive starting. Apa tuh maksudnya? Oh, bisa ganti-ganti tuh peta. Nah, sekarang ini ada monitor juga untuk mata kita. Aktifkan ya. Kepraktisan. Ini sebenarnya bisa nyelip-nyelip sesuatu. Kantong pintu lumayan lega, bisa naruh botol. Ini ada tempat lagi buat naruh kembali. Ini ada cebanan nih, lumayan nih. Ini siapa nih? Saya. Oh, nih. Ini ada buat 2 tempat buat naruh handphone. Sebelah kanan bisa wireless charging. Terus ini ada 2 buah cup holder lagi atau bisa naruh-naruh sesuatu. Ini ada konsol tengah yang besar dan dalam. Nah, kenapa besar dan dalam? Karena dia tidak punya laci sendiri. Ini ada gantungan. Buat gantungan plastik ya kan. Nah, tambahan tempat juga di bawah sini tuh masih ada tempat yang lega. Ada colokan USB C. Sebelah kiri ada USB B ya. Ini kayak case iPad dulu nih. Bagus. Lampunya juga LED, enak lihatnya. Spion tengah frameless. Ini pasti auto day night ya. Posisi nyetir, jok kan bisa naik turunin dan bisa didongain gitu. Jadi ada 8 point. 1 2 3. Ya, 8 point electric seat. Setir bisa tilt dan teleskopik lumayan jauh, jadi posisi nyetir enak. Sekarang kita saatnya nyetir mobil ini. Aduh, ini masalah gini loh, baterainya tuh agak tipis ya. Baterainya itu 25%. Dari tadi kami ngecharge agak lama, masuknya cuma 25%. Gara-gara AC charger dan gara-gara ini baterai gede sekali. Tapi kita masih punya range 153 kilo. Yuk kita jalan. Diawali dari kekedapan. Kekedapannya oke. Ya, untuk mobil harga segini oke lah. Walaupun kacanya ini, jendelanya itu frameless, tapi kedapnya bagus. Karena biasanya mobil yang frameless tuh nggak terlalu kedap. Mungkin karena kacanya ini double dan didesainnya udah bener sekarang. Terasa mobil mahalnya dari sisi kekedapan. Nah, visibilitas juga kita ngelihat ini dengan posisi nih paling rendah, joknya masih cukup tinggi, dashboard tuh masih terasa rendah, palingnya agak tinggi cuma layar tengah aja, sama ada instrumen cluster di sana. Kita tuh ada rasa yang lebih commanding. Ini seperti naik SUV. Apa emang disebut ini SUV? Karena macet-macet gini tuh mobil ini tidak ada one pedal driving ya. Nah, tadi energy consumption, custom kita brake response, sensitivity brake itu bisa diatur juga, sliding recovery strong. Nggak one pedal juga. Accelerationnya seberapa sensitif juga bisa diatur dengan slider. Coba ya, comfort aja. Intinya nggak ada one pedal driving. Remnya itu di comfort, posisinya itu tetap
agak sensitif rasanya ketika lagi macet-macet seperti ini. Cuma ketika udah jalan kenceng terasa remnya tuh agak lumayan kuat, dan regen brakingnya kita lepas gas lumayan menahan, tergantung settingan di sini tentunya. Suara setnya dung-ting agak nggak umum. Kita masuk ke jalan kecil, banyak posisi tidur kecil-kecil, dan ini mobil bikin posisi tidur itu agak terasa empuk ya. Duduknya empuk ya. Suspensi ini kalau di kecepatan dalam kota seperti ini enak ya, nggak bisa dibilang empuk sekali, tapi pas aja enak. Tapi nanti begitu kecepatan tinggi, nanti ya pas kecepatan tinggi ya kami ceritakan mengenai suspensinya. Oke, masuk ke jalan yang lebih kecil, berpapas-papasan dengan mobil lain. Mobil ini lebarnya hampir 2 meter. Jadi ya sempit, cuma dalamnya lega. Ya sudahlah, dalam selega ini lebar, nggak lebar-lebar amat sih di belakangnya. Cuma bukan mobil yang kecil definitely. Ini visibilitasnya yang kurang, cuma spion tengah. Karena kaca belakangnya tuh kecil sekali. Udah lihat dari dalam aja kecil, gimana spion tengah. Nah, ini di jalan beton. Oke. Gelombang halusnya medium lah, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, nggak mengganggu. Tapi begitu di kecepatan tinggi, misalnya sambungan jembatan itu ada ngayunnya tuh lumayan. Kayaknya mesti diganti shock breaker yang agak lebih keras deh. Kestabilannya ya, setirnya itu nggak direct sih ya. Ya kita nggak berharap setir direct dari mobil yang sekelas ini sih. Tapi setirnya diputernya tuh nyaman dan terasa mahal. Itu aja. Apakah sporty? Tidak sama sekali. Nah, kalau jalan rata gini enak walaupun beton, tapi begitu ketemu sambungan jembatan terasa ngayun-ngayunnya. Anyway, mengenai suspensi Hyptek HT yang depan double wishbone dan belakang 5 link. Yes, depan belakang independen. Namun yang menarik di sini adalah suspensi Hyptek HT ini punya tingkat kekerasan otomatis yang beradaptasi dengan drive mode yang dipakai. Drive mode-nya ada comfort, sport, custom, dan energy saving. Semakin Anda ingin kencang dan berada di drive mode yang sport, maka suspensinya akan menjadi lebih kaku agar lebih stabil di kecepatan yang tinggi. Nah, kehematannya ya klaimnya kan berarti 7,4 km per kWh. Kami tes jalan tol lari 100 kurang lebih konstan itu 6,4 km per kWh. Kemudian di dalam kota pasti ya di bawah 6,4 sedikit atau mungkin hampir sama 6,4. Masih oke, masih di dalam range. Matiin cruise control, colek rem dikit, otomatis mati. Saatnya kita tes 0-100 sport. 1, 2, 3. AC nyala 430 Nm dan langsung 100. Hehehe, kencang. 5,79 detik. Woi, kencang. Bagus. Ya, AC nyala, baterai udah mau habis belasan persen. Ini enggak 20% lah ini. Overall mengenai GAC Hyptek, secara nyetir oke. Ini suka-suka aja nyetirnya. Suspensinya kelemahannya di situ, di kecepatan tinggi ada ngayun sedikit, tapi overall di dalam kota dengan kecepatan yang normal-normal dalam kota aja masih oke. Tenaganya oke, rata, tidak terlalu berapi-api tapi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik di bawah 6 detik. Remnya agak terlalu sensitif di comfort, kita mesti ngatur-ngatur di custom. Kemudian kelengkapan pengaturan joknya segala macam kami suka kelegaan belakangnya mobil ini.
Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.